few moments later. Pero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Fitria dengan NIM 2003102220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Alvita dengan NIM 200312221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan membahas mengenai produk dari Bank BTN Syariah dan Peninbank. Kami juga akan membahas kelebihan serta kekurangan dari masing-masing bank tersebut. Lalu kami juga akan mereview bagaimana kesan kami memakai produk dan layanan jasa dari Bank BTN Syariah dan Peninbank. Mbak Siska, menurut kamu BTN Syariah sama BTN konvensional tuh sama nggak sih? Beda menurutku. Beda kan? Dari segi operasionalnya aja udah beda. Soalnya kan BTN Syariah itu mereka jalanin kegiatan operasionalnya itu pakai syariat-syariat Islam, mengikuti agama Islam kan. Terus mereka juga pakai prinsip-prinsip Islam. Tapi menurut kamu produknya sama atau bakalan beda antara syariah sama konvensionalnya? Menurutku bakal beda. Tapi kata aku tuh sama aja tau. Kok beda? Iya, soalnya sama aja kayak produknya nih. Contoh produknya itu kan kalau di BTN konvensional itu ada BTN tabungan Batara, tabungan prima, terus simpanan pelajar, simpanan emas, giro, sama KPR kan. Tapi di BTN Syariah juga ada, cuman bedanya di BTN Syariah itu tabungan BTN-nya itu ada IB-nya. IB-nya itu apa ya kemarin aku baca? Pokoknya yang menyangkut pakai syaratnya itu syarat sama ketentuannya itu sama aja kayak BTN konvensional. Cuman mereka yang bedanya itu di sistemnya. Mereka itu sistemnya bukan bunga tapi bagi hasil. Tapi produknya sama-sama aja. Ada deposito BTN, ada giro, ada KPR juga sama kan gitu kan. Terus ada pembiayaan kendaraan bermotor, uang tunai, emas, terus multi manfaat sama multi jasa juga. Kalau untuk syarat dan ketentuannya itu sama aja sih kayak BTN konvensional dan BTN syariah. Nah terus mereka juga bakal ngikutin ketentuan-ketentuan agama Islam atau syariat Islam. Pasti BTN syariah juga punya keunggulan toh. Iya. Nah kalau menurut aku ya, BTN syariah itu keunggulannya cukup menarik. Soalnya kan dia yang pertama itu berpedoman pada prinsip Islam. Terus yang kedua itu penyaluran dana untuk usaha-usahanya itu mungkin lebih halal ya. Bukan lebih halal tapi karena dia pakai syariat Islam berarti mungkin lebih halal. Terus yang ketiga itu kan mereka menggunakan prinsip akad. Lalu keuntungan yang didapatkan oleh konsumen dan bank syariahnya sendiri kan itu mereka dari bagi hasil. Terus kalau nggak salah itu jumlah angsurannya itu dari awal sampai akhir itu tetap nggak ada bunganya. Ada bunganya tapi sistemnya itu kayak bagi hasil gitu lah. Iya kan? Terus karena menyangkut syariat Islam, terus ketentuan keunggulannya itu juga banyak. Jadi mereka itu punya ikatan yang baik dari bank sama konsumennya itu sendiri. Dari tadi ngomongin keunggulan mulu. Kelemahannya emang apa sih? Nah, kelemahannya BTN Syariah itu ini. Mereka itu kan terlalu percaya sama nasabah ya. Jadi mereka itu menganggap semua orang itu, wah ini orang-orangnya baik nih. Orang-orangnya nggak mungkin berbuat jahat. Tapi karena mereka itu berpikirannya itu terlalu positif, jadi kadang-kadang mereka itu kena batunya sendiri nggak sih? Kayak Kena batu. iya, kena batunya sendiri. Kan nanti itu resiko pasarnya jadi besar, resiko kreditnya, banyak orang yang nggak bayar kan. Terus resiko operasional sama resiko likuiditasnya juga besar. Udah. Terus nanti tuh karyawannya itu karena karena nasabahnya itu pada nggak bayar angsuran, terus mereka itu nunggak kredit. Nanti tuh bisa-bisa karyawannya nggak kebayar loh, dia nggak gajian. Gajian yang kasihan. Iya. Put, kamu tahu Peninbank nggak? Untuk Peninbank itu nggak familiar, tapi teman aku pernah cerita kalau dia pakai Peninbank. Emang kenapa? Peninbank itu
sama kayak bank-bank konvensional lainnya yang menawarkan produk dan layanan. Emang produk dari Penin Bank itu apa aja? Produk dan layanan yang mereka punya itu apa aja? Produk Penin Bank itu sendiri, yang pertama simpanan. Simpanan itu bermanfaat untuk keperluan di masa depan kita, seperti buat kita pribadi atau anak kita di masa depan dan keluarga kita. Dan itu mempunyai fasilitas yang dari Penin Bank, yaitu tabungan Penin, tabungan special price, tabungan junior, sama kartu kredit Visa. Yang kedua ada pinjaman. Penin Bank juga menyediakan pinjaman untuk sebagai andalan nasabah kayak buat KPR, KPM atau pinjaman online. Terus selanjutnya ada investasi. Produk investasi dari Penin Bank sendiri yaitu meliputi reksadana, obligasi, dan bancassurance. Kamu kan tadi udah sebutin produknya Penin Bank ya? Ada tabungan, pinjaman, sama investasi. Cuman itu aja? Masih ada lagi. Apa? Itu layanan dari Penin Bank itu sendiri. Yang pertama itu perbankan elektronik. Dia memfasilitasi perbankan elektronik seperti ATM Penin, mobile banking, e-banking, sama QRIS Penin. Terus selanjutnya yaitu layanan internasional. Itu buat itu loh, untuk memudahkan pengiriman atau penerimaan dana dalam mata uang asing. Terus ada lagi satu lagi. Apa? Itu layanan perbankan. Penin Bank menyediakan berbagai layanan perbankan tanpa batasan. Itu pertama penukaran mata uang asing, yang kedua KUDN Penin, yang ketiga safe deposit box, terus selanjutnya weekend banking. Berarti produk dan layanannya itu nggak jauh beda sama bank konvensional ya? Iya, sama. Tapi ada nggak sih kelebihan yang bisa bikin kita yakin buat milih dia itu apa? Yang pertama itu fokus pada prinsip syariah. Sama kayak BTN Syariah tadi. Iya, dia syariah juga ya? Dia syariah juga. Terdapat di OJK juga. Oh, dia udah daftar. Oh, berarti bukan abal-abal dong? Bukan dong. Oke. Terus kemudahan akses cabang dan ATM itu ada di mana-mana. Terus produk dan layanannya beragam juga, sama kayak itu ada keamanannya transaksi, pasti aman dong, kan udah terdaftar di OJK. Terus program pembiayaan dengan syarat yang mudah. Udah itu sih keunggulannya. Terus kalau keunggulannya itu sebanyak itu pasti ada kekurangannya sih. Kekurangannya itu menurut kamu bisa menutupi kelebihan atau kekurangannya itu bisa diminimalisir? Nah, kekurangannya itu apa aja? Kekurangannya itu karena dia pakai prinsip syariah, jadi kita dibatasi gitu loh dalam prinsip-prinsip syariah, jadi nggak bisa yang kayak non syariah gitu. Dia juga tidak mendukung transaksi non syariah. Jadi kita kayak benar-benar dibatasi gitu loh. Berarti kalau kita transfer dari bank konvensional itu bisa, tapi kalau transaksinya non syariah itu rada sulit. Terus biayanya lebih mahal juga. Keterbatasan jaringan ATM. Sama biaya adminnya juga lebih tinggi gitu daripada yang lainnya. Itu sih. Iya sih. Soalnya kan ini ya, kesan aku kan belum pernah pakai Bank Penin ya, cuman kan temen aku ada yang pakai. Terus katanya itu ini biaya adminnya itu kan kalau bank konvensional kayak BTN, terus bank BUMN itu BTN, Mandiri, BRI, BNI kan, terus BCA. Kalau mereka transfer sesama rekening itu, kalau bank BUMN kan gratis. Sesama bank kayak BRI ke BNI itu gratis. Tapi BRI ke BCA itu pakai BI Fast 2,5 2.500 kan, kayak terus BCA itu sesama gratis tapi ke bank lain itu 2.500 kalau pakai BI Fast. Terus kalau pakai di ATM itu kalau nggak salah berapa ya, 6.500 gitu. Tapi Penin Bank ini dia transfer ke sesama sama transfer ke beda bank itu biaya adminnya gede, kayak 3.000 berapa gitu, nggak masuk akal. Jadi kalau duitnya pas-pasan mau
transferin ke orang susah nggak sih? Kalau kamu pakai BTN gimana? Kalau pakai BTN itu dia nggak, kan aku punya BTN yang buat pelajar itu kan. Oh, KTM gitu ya. Nah itu tuh nggak bisa tarik uang tarik tunai gitu, cuma bisa 2 juta per hari. Jadi kayak dibatasi gitu loh. Dibatasi banget ya. Iya. Kalau BTN-nya konvensional biasa nggak pakai pelajar gitu mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Kalau pas aku magang itu kan aku pernah ditawarin bikin bikin tabungan gitu kan, tabungan pelajar Batara gitu. Tapi apa ya, pembukaannya itu dia bilang kan kalau aku baca di situs di web itu 500 ya. Tapi kata orang BTN itu kalau buka itu bisa 100.000 tahu. Iya, terus nggak ada pokoknya udah bisa diambil semua, tapi harus setahun dulu. Setelah pembahasan sebanyak tadi, yang kita bahas itu kan banyak ya. Tadi ada produk, ada layanan, kelebihan dan kekurangan, sama kesan kita pakai bank tersebut. Menurut kamu ada kritik dan saran nggak sih buat bank itu? Kalau kritik dan sarannya BTN Syariah menurut aku ya. Iya. Keluhan yang dirasakan oleh para nasabah BTN Syariah itu yaitu nasabah tidak dapat menikmati keringanan cicilan apabila suku bunga BI turun karena ketentuan yang berlaku disesuaikan dengan syariat Islam. Serta tempo kredit biasanya lebih pendek dari bank BTN komersial. Terus sebaiknya untuk kedepannya BTN Syariah lebih meringankan biaya dokumentasi hukum untuk berkas KPR karena banyak nasabah yang komplain adanya biaya dokumentasi yang relatif tinggi. Nah, kalau menurut kamu sendiri itu kritik dan saran buat Peninbank itu apa? Kalau menurut aku sih Peninbank itu masih termasuk bank yang kecil ya. Maksudnya itu belum terlalu dikenal di khalayak umum. Jadi menurut aku ya mereka itu harus meningkatkan sistem pelayanannya itu. Soalnya dari beberapa orang atau aku baca-baca, pelayanan di Peninbank itu kurang ramah dan pekerjanya itu kurang sopan. Jadi banyak nasabah yang milih mendingan bank lain aja deh yang udah pasti pelayanannya ramah dan mereka juga baik, mau diapa-apain. Maksudnya kita komplain, mereka bisa menanggapi dengan baik daripada Peninbank. Juga ini kan, di Peninbank itu kalau kita melakukan transaksi, kadangkala nggak terupdate secara real time, jadi kayak ada senggang waktunya sedikit. Terus harusnya itu Peninbank buat kedepannya sih dia bisa memperbaiki sistem pelayanannya supaya mereka dapat menggait banyak nasabah dari berbagai khalayak, dan mereka juga harus meningkatkan pelayanan biar pas saat transaksi itu bisa terjadi secara real time gitu sih. Kalau aku juga mending cari dari bank lain buat dapat pelayanan yang baik. Kalau buruk gitu males. Iya kan, kalau misalkan dari awal si karyawan atau si bank itu memberikan kesan yang nggak baik kan kita juga males kan. Iya sih, kritik dan saran buat Penin itu doang. Sekian diskusi dari kelompok kami untuk pembahasan produk dan layanan, keunggulan dan kekurangan, serta kesan kita memakai dari produk bank tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.